Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman di channel Gama Aquaculture, channel yang membahas seputar budidaya ikan nila menggunakan sistem bioflok pada kolam-kolam kecil skala rumahan. Nah, di kesempatan kali ini saya mau panen teman-teman. Dan kebetulan ada pembeli dari pemancingan yang akan mengambil ikan nila dalam kondisi hidup untuk acara memancing. Nah, oke teman-teman, sambil menunggu orangnya datang, akan saya kurangi dulu airnya. Untuk kolam kotak ini dulunya saya beli full set, jadi dapat terpal dan juga rangkanya. Namun setelah saya isi air, ternyata rangkanya nggak kuat teman-teman untuk menahan beban air ya. Karena rangkanya ini dari paralon atau dari PVC teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian sebagian dari rangka saya ganti menggunakan pipa besi ini. Ini adalah pipa besi atau pipa ledeng yang biasa digunakan untuk instalasi air PDAM ya. Nah, untuk yang bagian sudut ini masih berbahan paralon ya teman-teman, karena tekanannya tidak begitu besar di bagian itu. Yang saya ganti hanya di bagian samping-samping saja ya. Jadi samping kanan kiri dan juga samping depan belakang. Nah, sebaiknya memang kalau diganti total lebih bagus teman-teman, namun tentunya biaya akan semakin membengkak ya. Nah, untuk ukuran pipa besi ini saya samakan dengan ukuran dari pipa paralon teman-teman. Ini ukurannya 3/4 ya, jadi tinggal pasang saja. Nah, untuk volume vlognya saya jaga di kisaran 30 ml per liter air teman-teman, jadi tidak terlalu pekat ya. Nah, volume vlog yang terlalu banyak tentunya akan membuat air semakin kental, keruh dan juga pekat teman-teman. Dan kondisi ini membuat ikan tidak nyaman ya. Sekalipun kita tambah mesin aerator teman-teman, karena di sini maksud saya adalah tentang kekentalan air atau viskositas. Lalu untuk aplikasi biofloknya saya kultur dahulu menggunakan media galon ini teman-teman. Jadi pada proses kultur ini maka probiotik yang kita pakai akan semakin efektif dan juga semakin melimpah. Kemudian juga dapat menekan masuknya mikroorganisme yang tidak kita inginkan ya. Nah, bahan utama pada proses kultur ini yang pertama adalah air, kemudian probiotik, lalu sumber karbon, dan yang terakhir bisa kita tambahkan sumber protein untuk mempercepat pertumbuhan mikroorganismenya. Dan secara kebetulan saya kedatangan tamu teman-teman dari bapak-bapak guru SMA Negeri 1 Malang. Beliau-beliau ini juga budidaya ikan nila pada kolam-kolam kecil skala rumahan. Nah, ini ikannya sudah mulai kelihatan ya teman-teman, dan juga pembelinya pun sudah datang. Nah, panen kali ini akan diambil oleh kolam pemancingan teman-teman. Jadi mereka membutuhkan ikan nila dalam kondisi hidup dengan ukuran yang campur antara 1 kilo isi 5, 6, dan 7. Namun pada momen lomba atau lomba mancing, biasanya mereka mencari ikan nila yang ukurannya lebih besar teman-teman, antara 1 kilo isi 1, 2, dan 3. Dan ikan yang saya panen kali ini ukurannya rata-rata di 1 kilo isi 6 teman-teman. Langsung saja kita serok ikannya, dan alhamdulillah ini saya dibantu oleh bapak guru fisika yang juga budidaya ikan nila di rumahnya teman-teman. Untuk kemasan packingnya saya menggunakan plastik PE dengan ketebalan 80 mikron dan lebar 80 cm. Dan kemudian akan saya isi dengan oksigen ya teman-teman, agar ikan tetap sehat sampai di lokasi pemancingan. Nah, lokasi pemancingannya tidak jauh dari tempat saya teman-teman, dan nanti akan saya tunjukkan lokasinya di akhir video ya. Dan lanjut kita serok lagi teman-teman sampai habis ya. Untuk bapak guru mohon maaf ya pak, jadi amis setelah berkunjung ke kolam saya. Sekedar informasi bahwa pangsa pasar ikan nila itu ada banyak sekali ya teman-teman. Jadi kita bisa jual ke pasar-pasar, kemudian ke warung-warung, lalu kita bisa supply ke catering,
Dan juga kita bisa jual ke pemancingan seperti yang saya lakukan seperti ini ya teman-teman. Nah, khusus untuk kolam pemancingan yang dicari adalah ikan nila yang kondisinya sangat sehat ya teman-teman, karena ikan ini nanti akan dipancingkan di kolam tersebut. Jadi jika ikannya tidak sehat, maka nanti akan sangat sulit untuk dipancing ya teman-teman. Untuk ukuran yang dicari oleh kolam pemancingan itu tergantung di daerah masing-masing ya. Nah, untuk di perkotaan umumnya ukuran kolam pancing tidak terlalu besar ya teman-teman. Jadi hanya petak dengan ukuran panjang kali lebar sekian meter saja. Namun peminatnya sangat banyak teman-teman. Jadi walaupun ukuran kolam pancingnya kecil, tapi banyak yang mancing alias ramai ya. Dan harganya pun cukup bagus ya teman-teman kalau kita jual ke kolam pemancingan daripada kita jual ke pasar ya. Dan untuk bisa menjual dalam kondisi hidup tentunya perlu kita pikirkan tentang operasionalnya ya teman-teman. Jadi mulai dari tabung oksigen, kemudian kantong plastiknya, dan juga tentang pengirimannya. Nah, ini kebetulan saja antara kolam pemancingan dengan lokasi saya cukup dekat ya teman-teman. Jadi bisa dibawa menggunakan kendaraan roda 2 saja. Namun jika jaraknya cukup jauh dan juga pengiriman dalam jumlah yang cukup banyak, tentunya perlu kita pikirkan tentang armada pengirimannya ya teman-teman, agar ikan dapat terkirim dalam kondisi yang sehat sampai di lokasi tujuan ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, kali ini yang serok sudah ganti orang teman-teman. Beliau ini adalah guru biologi yang juga pembudidaya ikan nila pada skala rumahan. Nah, beliau ini sangat antusias sekali dalam berbudidaya ikan nila teman-teman, khususnya pada sistem bioflok ya. Dan kami seringkali bertukar pikiran dan juga berdiskusi mengenai budidaya ikan nila menggunakan sistem ini. Dan insya Allah jika ada waktu dan kesempatan akan saya review kolam dari bapak-bapak guru ini teman-teman. Dan lanjut kita serok lagi sesuai dengan permintaan dari kolam pemancingan. Oke teman-teman, ini sudah selesai untuk yang diambil oleh pemancingan ya. Dan ternyata masih ada sisa nih. Nah, ini akan saya timbang semua, kemudian akan saya bagi-bagikan ke tetangga dan juga ke rekan-rekan dari bapak-bapak guru tadi ya. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai semua teman-teman. Dari kolam kotak ini tadi diambil oleh pemancingan sebanyak 35 kilo. Lalu untuk bapak-bapak guru 10 kilo. Kemudian 8 kilo untuk tetangga di sekitar rumah saya. Dan 4 kilo untuk jatah dapur teman-teman. Jadi totalnya sebanyak 57 kilo. Untuk skala kegiatan rumahan, budidaya ikan nila ini cukup baik kita lakukan ya teman-teman. Terlebih pada kondisi pandemi yang tak kunjung selesai ini. Nah, dengan sistem bioflok itu tidak menyita waktu dan tenaga ya. Jadi bagi teman-teman yang memiliki pekerjaan ataupun usaha di luar rumah, kegiatan budidaya dengan sistem bioflok ini tidak menyita waktu ya. Dan bisa dijadikan pilihan sebagai kegiatan yang positif dan tentunya juga menghasilkan ya. Oke teman-teman, sesuai janji saya tadi, saya akan meluncur ke lokasi pemancingan untuk melihat bagaimana keseruan di sana dan juga mencari peluang ya teman-teman. Nah, ini dia lokasi pemancingannya teman-teman. Ini lokasinya berada di dekat sumber air ya. Wah, rupanya ramai sekali teman-teman. Banyak yang mancing ini sepertinya. Yuk kita masuk ke dalam ya.
Wah, rame betul ini teman-teman. Seru juga ya kalau memancing di tempat seperti ini. Dan ini adalah kegiatan mabar atau mancing bareng yang rutin diadakan setiap 2 kali dalam 1 minggu teman-teman. Jadi permintaan dalam kolam pancing ini cukup banyak ya teman-teman, dan juga kontinu tentunya. Dan ini belum termasuk acara mancing hariannya ya. Ini sampai ada pemancing yang nggak kebagian lapak teman-teman, saking penuhnya ya. Dan saya sendiri juga hobi mancing teman-teman, dan juga pelihara hewan-hewan akuatik, khususnya adalah ikan ya. Dari situlah awal mula saya dalam berbudidaya ikan nila sistem bioflok. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Semoga video-video di channel ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman, dan silakan tinggalkan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Cak Arif.